Gue yakin sih di antara kalian yang ngeklik video ini pasti penasaran sama apa yang di thumbnail ya kan. Kalau nggak bagus, soalnya gue juga nggak peduli. Wibu akut. Kalian tahu gak sih? Ternyata populasi wibu di dunia ini tuh banyak banget. Nih ya, gue jelasin. Jika penduduk Indonesia berjumlah 260 juta jiwa orang, maka 81 juta jiwa diantaranya adalah wibu. Nah, bayangin aja kalau 0,5% manusia di dunia ini ada 7 miliar, jadi 35 juta manusia di dunia ini adalah wibu. Gila, itu baru 0,5% ya, belum 100%. Dan kenapa gua capek-capek jelasin ini ke kalian padahal kalian bisa cari di Google? Ada dua faktor. Pertama, karena gua gabut. Kedua, biar videonya panjang. Oke, jadi hari ini gua mau nyeritain pengalaman gua dikelilingi sama wibu akut. Gimanakah rasanya dikelilingi sama wibu akut? Ya, gue juga wibu sih, tapi gak terlalu fanatik gitu. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu gue masih kelas 5 SD. Dan teman-teman gue pada ngomongin anime-anime gitu di kelas. Awalnya gue gak masalah sih, soalnya gue udah tahu anime yang seru gitu buat gue. Dan dikasih tahu sama kakak sepupu gue. Animenya tuh namanya Tokyo Ghoul. Dan pas istirahat itu, teman-teman gue pada ngomongin anime yang katanya seru, yang katanya juga udah 2 season waktu itu. Dan gua mulai penasaran gitu. Anime apa sih yang saking ramenya sampai diomongin sama teman-teman gua? Paling juga anime-anime yang udah tayang di TV ya gak? Dan akhirnya gue pun gabung sama mereka buat ngomongin soal anime itu. Weh, pada ngomongin anime apaan? Oh, ini kita lagi ngomongin anime Attack on Titan, Zai. Lu udah nonton anime ini belum? Belum sih, gue juga baru denger gitu. Kalau gitu coba dah lu tonton. Sumpah, seru banget. Dan habis disaranin anime Attack on Titan sama teman-teman gua, pas pulang sekolah gue langsung nonton anime itu gitu. Dan ternyata seru banget. Sebenarnya udah ketinggalan 2 season sih, tapi bodo amat. Yang penting itu yang gue suka. Jadi gue bisa maraton anime dari awal episode sampai akhir episode. Haha. Sumpah, saking serunya pas nonton gue bilang, wih, seru juga nih anime. Untung gue dikasih tahu sama si Daryl. Thanks lah. Dan besoknya kan masih hari Minggu, jadi gue masih ada waktu buat maraton. Dan pas Seninnya, seperti biasa, gue bangun subuh, mandi, sarapan, dan berangkat. Pas di perjalanan itu, gue gak sabar banget buat ngobrol ke teman-teman gue kalau gue juga udah nonton anime Attack on Titan. Akhirnya gue udah gak kudet. Weh Daryl, thanks ya udah rekomendasiin gue Attack on Titan. Kemarin gue nonton dan seru banget. Santuy aja lah. Yang penting kan lu udah tahu animenya. Setelah gue ngobrol sama si Daryl, kita pun langsung belajar soalnya jam pelajaran udah masuk waktu itu. Waktu itu pelajaran IPA kalau gak salah. Dan gue sama si Daryl kaget banget soalnya pas gurunya masuk itu dia bilang kalau sekarang ada ulangan. Gua sih gak masalah lah ya sama ulangin IPA, soalnya dari kecil tuh gue suka IPA gara-gara dari kecil gue udah nonton anime geografis gitu di TV. Tapi kayaknya si Daryl ini gak suka deh. Soalnya sih gampang gila. Tapi mikirnya itu cukup buat otak gua capek. Dan habis ulangan itu kan jadwalnya istirahat ya. Dan gue mau ngasih tahu sesuatu dulu ke kalian biar kalian mengerti sama apa yang gue maksud. Yaitu jam istirahat. Jam yang paling bikin gua mager-magernya. Jadi kalau jam istirahat itu gua cuma ngelakuin 4 aktivitas ini. Pertama, tidur, makan, ngegambar, dan ke perpus buat tidur lagi. Dan kalau gue lagi ngelakuin 4 aktivitas itu, gue sama sekali nggak mau diganggu sama teman-teman gue. Jadi pas jam istirahat itu, gue kan lagi tidur. Dan tak kenapa teman gue datang ke meja gue, ngegebrakin meja gue, dan seketika dia bilang, Zai, main Attack on Titan yuk bareng gua. hah? Enggak, gue mau tidur. Gak usah banyak bacot, tinggal main doang. Apa susahnya sih ya lah. Berisik, gue mau tidur. Yelah bang, diganggu pas tidur mah biasa. Lo tarik kata-kata lo. Gak cuma waktu itu gitu. Setiap waktu dan setiap aktivitas gue diganggu. Gua lagi makan, Zai, duel. gua lagi tidur, Zai, duel. gua lagi kencing. Woi, Zai, duel. Pokoknya setiap hal yang gua lakuin tuh jadi bencana lah kalau ada dia. Dan karena rumahnya dekat dari sekolah, yang berarti dia kalau pulang pergi itu naik sepeda, jadi dia bisa nentuin kapan aja pas dia pulang. Hari itu penjemput gua ngabarin kalau dia ngejemput gua agak telat. Awalnya gua nggak heran sih, soalnya ini kejadian bukan kejadian yang pertama kali gitu. Dan setelah gua bengong di kelas, tiba-tiba gua mikir, si Daryl kan naik sepeda, berarti pulangnya bebas. Dia masih ada di sini nggak ya? Mati gua. Mau kemana lu? Ya udah deh, hari ini aja.
Temen gua bisa-bisanya nyelipin waktu pas gua lagi pulang telat buat ngajakin main Attack on Titan bareng gua. Hah, siap-siap lu Zai. Oke deh, hari ini aja ya. Nah, sebelum mulai lu gigit tangan lu sampai berdarah. Terus Kamu jorok banget sih. Ntar kalau tangan gua kena infeksi, herpes, hepatitis, dermatitis, melanoma, campak rubella, bisus, kabies, frunkel, kurap, urap, cacar air, impetigo, imperium, psoaris, sifus, tipes, demam berdarah, TBC, kanker paru-paru, gagal ginjal, usus buntu, muter balik, anemia, insomnia, migrain, pusing kunang-kunang, pusing kupu-kupu, terus tangan gua diamputasi. Emang lu mau tanggung jawab apa? Hah. Ya udah deh, biar gak diteror lagi, mendingan gua langsung berantem aja sama dia. Dan gue menang. Gua ngakak dah pas dia balik itu. Dia naik sepeda sambil nangis gitu. Dari lantai 3 gedung gua sambil ketawa dan bilang, udah Zai, ngalah gua. makan tuh medula. Dan akhirnya gue pun dijemput sama penjemput gua. Dan akhirnya gue pulang ke rumah gua, menikmati kebebasan hidup ya kan. Gak ada teror lagi dan gak ada tugas lagi. Pokoknya pas pulang itu gua langsung cuci kaki, ganti baju, nonton anime bentar, baru gue main sama teman-teman gua. Ya gitulah nasib lu kalau dikelilingin sama wibu akut. Lumayan menderita juga ya. Tapi karena gue juga wibu, jadi gue paham lah sama apa yang dipikiran dia. Oke, ceritanya udah sampai segini aja. Makasih banget ya buat Official Animation yang udah minjemin suaranya buat jadi pemeran temen gue di video ini. Tadinya gue hubungin Kak Daryl tuh pas bulan November ya teman-teman. Tapi karena gue nunda-nunda editing alias gue mager, malah baru sekarang jadinya. Sorry ya. Dan makasih banget buat teman-teman yang udah bikinin gue fan art. Bah gila, the best emang ya fan art dari kalian. Walaupun masih sedikit ya gak apa-apa lah, gue masih maklumin temen-temen. Dan buat yang mau, ini buat yang mau aja ya, buat yang mau bikin fan art gue juga, tinggal follow Instagram gue, terus tag ke gue aja ya. Nah abis itu gue bakal tunggu kok fan art lo, oke? Pokoknya thanks banget buat Kak Daryl yang udah nyempetin waktu ya sekali lagi. Sorry kalau skripnya agak cringe, soalnya ya teman gue waktu itu cringe banget. Sebenarnya nggak sampai selebay itu sih, tapi ya namanya video animasi harus ada improvisasi sedikit kali ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu teman. Gua seneng banget ya bisa collab sama idola gua, apalagi sama Kak Daryl gitu. Dia salah satu yang bikin gua semangat juga gitu kalau buat bikin video. Dan ini video collab pertama gua teman. Jadi ya gua seneng banget waktu itu. Mungkin gua bakal collab lagi entah sama Kak Idang dari HR Gam Studio atau Kak Yasvi dari Bocah Poni, mungkin aja.